Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi industri. Selamat menonton. Pada psikologi industri terdapat 10 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep psikologi industri, motivasi kerja dalam industri, job performance, kepemimpinan dalam perusahaan, stres di tempat kerja dan cara pengelolaannya, konflik dalam industri dan cara pengelolaannya, kepuasan kerja dalam industri, analisis jabatan dalam industri, seleksi jabatan dalam industri, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pada konsep psikologi industri, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari psikologi dan fisiologi industri. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan pada manusia. Sedangkan psikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan pada manusia atau para pekerja, di mana yang berhubungan dengan pekerjaan atau sesuatu yang terjadi dalam industri atau tempat kerja. Kemudian terdapat manfaat dari psikologi industri. Yang pertama yaitu untuk menangani masalah yang dihadapi dalam sistem industri, di mana dapat ditinjau dari sudut pandang psikologis. Yang pertama yaitu personal management. Pada personal management, di mana membahas tentang penempatan kerja, kepuasan pekerja, pengukuran sikap pekerja, motivasi kerja, dan stres di tempat kerja. Kemudian human engineering, di mana membahas tentang kaitan antara alat dan lingkungan kerja, di mana lebih mengefisienkan tempat kerja. Kemudian tingkah laku pembelian dan latihan pengembangan personil. Peran psikologi industri, di mana lebih efisiensi memecahkan masalah personal dalam manajemen produksi dan pemasaran, di mana karena psikologi memperhatikan aspek-aspek yang pertama yaitu motivasi, emosi, ambisi, aspirasi, dan masalah sosial. Kemudian sejarah singkat dari psikologi industri, di mana pada abad ke-19 di mana dikatakan di situ bahwa paleoteknik, di mana manusia dianggap sebagai gerigi bagi mesin industri atau biasa dikatakan dengan sapi perah. Kemudian upah para pekerja itu sangat rendah dan tenaga kerjanya itu terdiri dari puluhan ribu wanita dan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Kemudian pada abad ke-20 di mana organisasi industri ini sangat demokratis. Kemudian pemenuhan tenaga kerjanya itu kemudian menjadi lebih baik. Pemberian kesejahteraannya juga menjadi lebih baik, dan peranan buruh dan pekerja itu sangat penting. Kemudian industri perhatian tidak diarahkan pada proses produksi, di mana lebih ditujukan kepada pribadi-pribadi buruh yang menjadi sumber daya dalam status dan fungsinya. Kemudian pekerja dipandang dari berbagai segi pekerjaan, di mana yang pertama yaitu fisik, kimia, biologis, psikologis, sosial, kultural, ekonomis, mental, dan psikologis. Selanjutnya yaitu motivasi kerja, di mana terdiri dari pengertian motivasi, ciri-ciri motivasi, teori-teori motivasi, pengayaan kerja, dan program insentif uang. Pengertian motivasi. Motivasi dalam bahasa Latin yang disebut motivus, di mana yang mempunyai arti sebab, alasan dasar, dorongan, membuat ide pokok yang selalu berpengaruh lebih terhadap tingkah laku manusia atau para pekerja. Kemudian motivasi juga terdiri bahasa Latin yang yaitu motif, driving force, di mana untuk menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu yang menimbulkan semangat, dorongan untuk semangat melakukan pekerjaan. Kemudian kuat lemahnya motivasi itu juga dipengaruhi oleh prestasi kerja pekerja tersebut. Kemudian ciri-ciri motivasi atau motif individu, di mana terdapat motif majemuk, motif dapat berubah, kemudian
motif menjemuk ini tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan langsung bersamaan. Kemudian pada motif berubah ini, di mana disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Sedangkan motif ini berbeda-beda tiap individu. Akan tetapi beberapa motif itu tidak disadari oleh individu atau hanya sekedar dengan ikut-ikutan. Kemudian pada teori motivasi kerja terdiri dari beberapa teori, tapi yang akan saya jelaskan itu terdapat teori isi, teori proses, dan teori pengukuhan. Pada teori isi, di mana terdapat teori hierarki kebutuhan oleh Maslow, di mana yang pertama yaitu physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, dan self actualization needs. Di mana itu kebutuhan fisiologis, di mana mencakup sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, di mana mencakup rasa aman terhadap melakukan pekerjaannya terhadap lingkungan kerja, harta, dan masa depan. Kemudian pada kebutuhan sosial, di mana mencakup kebutuhan yang diterima oleh orang lain seperti dicintai, dihormati. Kemudian kebutuhan itu berpartisipasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan harga diri. Nah, kebutuhan ini mencakup bagaimana pengakuan dari orang lain atau prestasi yang timbul dari prestasi kerja atau kedudukannya di tempat kerja. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini mencakup identitas, kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas kerja melalui pengembangan pribadi, seperti cenderung untuk selalu berbuat yang terbaik. Selanjutnya yaitu pada teori proses, di mana lebih menekankan bagaimana dan dengan tujuan apa setiap individu itu termotivasi untuk melakukan suatu tindakan. Nah, seperti di mana ada kemungkinan kenaikan gaji bila ia bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya yaitu teori harapan, di mana jika seseorang cukup kuat keinginannya akan sesuatu, kemudian jika ada kemungkinan untuk mendapatkannya, maka ia akan melakukan tindakan tersebut dalam rangka pencapaian keinginan. Kemudian teori pengukuhan, di mana menjelaskan bagaimana konsekuensi tingkah laku di masa lalu yang sangat mempengaruhi tingkah laku di masa yang akan datang dalam siklus proses belajar atau proses industri. Selanjutnya yaitu program insentif uang. Program insentif uang ini biasa dikatakan sebagai bonus atau penambahan uang per jam atau penambahan gaji karyawan di luar dari bonus gaji pokok utama. Seperti program insentif uang ini juga tidak hanya berupa uang, tetapi seperti penghargaan, medali, atau hadiah, di mana prestasi tersebut jika dilakukan di luar jam kerjanya. Program insentif uang ini juga sangat berpengaruh atau sangat berkaitan dengan motivasi kerja, di mana jika seseorang akan mendapatkan penambahan gaji atau upah di luar jam kerjanya itu, disitulah seseorang termotivasi untuk melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik dan bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian pengayaan kerja, di mana suatu pendekatan yang ditujukan untuk mendesain kembali pekerjaan dalam rangka meningkatkan motivasi intrinsik dan kepuasan pekerja. Kemudian manfaat pengayaan kerja ini seperti memberikan tanggung jawab yang lebih kepada seorang pekerja. Kemudian diberi wewenang untuk mengerahkan dirinya sendiri dalam melakukan pekerjaan. Kemudian diberi kesempatan untuk menunjukkan atau mengembangkan minat-minat pekerjaan tersebut.
Selanjutnya yaitu job performance. Nah, pengertian dari job performance menurut Mayer tahun 1965 di mana mengatakan bahwa kesuksesan seseorang di dalam melakukan sesuatu pekerjaannya. Kemudian jadi job performance adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaannya. Level of performance yang menurut Fromm tahun 1964 di mana mengatakan bahwa bagaimana tingkat atau sejauh mana tingkat keberhasilan seseorang di dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya. Kemudian biasanya orang yang melakukan level of performance tinggi disebut sebagai orang produktif atau sebaliknya. Kemudian pengukuran dari job performance di mana yang pertama itu menetapkan kriteria kesuksesan pekerja. Kemudian menentukan bagian-bagian yang dianggap penting dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya itu mengumpulkan informasi yang sangat berhubungan dengan hal tersebut dari seseorang selama periode tertentu. Kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan pada periode waktu tersebut. Kemudian untuk memudahkan pengukuran prestasi kerja atau job performance, di mana Mayer tahun 1965 membagi pekerjaan seperti pekerjaan produksi, di mana pada secara kuantitatif biasanya membuat standar yang objektif seperti hasil produksi seseorang bisa dihitung dan mutunya itu dapat dinilai melalui pengujian hasil. Kemudian berdasarkan pekerjaan non-produksi di mana menentukan sukses tidaknya seseorang atau pekerja dalam menjalankan tugasnya biasanya diperoleh melalui pertimbangan subjektif. Penilaian ini melalui rating seperti yang dilakukan oleh atasan, teman atau fair rating atau diri sendiri. Kemudian terdapat hubungan job performance dengan motivasi kerja di mana job performance ini merupakan fungsi dari motivasi untuk memproduksi pada level tertentu. Motivasi ini ditentukan oleh need yang menandai tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa job performance yaitu dengan motivasi kerja sangat berhubungan, di mana job performance itu merupakan hasil kerja. Nah, hubungannya dengan motivasi, jika seseorang mencapai hasil yang diinginkan atau hasil pekerja di mana orang tersebut sangat termotivasi untuk mempertahankan atau mengembangkan cara kerjanya tersebut. Kemudian kepemimpinan, di mana kepemimpinan atau leadership merupakan proses yang mempengaruhi atau memotivasi dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang bersifat visioner. Kepemimpinan demokratis ini di mana adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seseorang itu atau seorang pemimpin itu mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seseorang pemimpin yang demokratis itu merupakan seorang yang pendengarnya baik bagi para pengikutnya dan seorang yang pekerja timnya sangat baik serta mampu mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan yang otokratis di mana kepemimpinan ini memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Pemimpin ini dapat memberikan perintah kepada anggotanya, akan tetapi memberikan ancaman kepada para bawahannya dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin tersebut.
Kemudian kepemimpinan afiliatif, di mana pada kepemimpinan afiliatif ini seseorang pemimpin memberikan saran-saran yang lebih efektif dan mendorong timnya itu untuk lebih aktif dalam memberikan ide atau pendapat. Nah, pemimpin afiliatif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mementingkan harmoni antara para anggota timnya, berempati terhadap sesama, kemudian meningkatkan semangat para anggotanya, dan membantu dalam menyelesaikan konflik antar anggota. Selanjutnya yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini sangat terinspirasi atau memotivasi para anggota timnya, di mana berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugasnya di mana sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Kemudian terdapat 5 sifat yang harus dimiliki dari seorang pemimpin. Yang pertama itu inovatif, kemudian inspirator atau motivator. Selanjutnya itu menjadi teladan dan memiliki tingkah laku kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Kemudian memberikan akses terhadap informasi dan memberdayakan para pekerjanya untuk pekerja tersebut dengan secara menyeluruh memiliki kemampuan yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya itu stres kerja dan cara pengelolaannya. Nah, stres kerja, stres adalah ketegangan yang dipengaruhi oleh emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik. Kemudian terdapat juga pendapat dari Andre Heiber dan Richard pada tahun 1984, di mana mengatakan bahwa stres adalah tekanan-tekanan, konflik-konflik, dan kondisi-kondisi yang sulit dalam kehidupan seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa stres kerja adalah kondisi yang timbul akibat interaksi manusia dan pekerjaannya yang ditandai dengan adanya perubahan dalam dirinya yang mengakibatkan penyimpangan dari fungsinya yang normal. Kemudian terdapat dari stresor atau tidak berdiri sendiri atau kombinasi. Nah, stresor ini terbagi menjadi dua, itu stres positif dan stres negatif. Stres positif itu seperti tertantang atau termotivasi atau atau berprestasi. Kemudian stres negatif di mana prestasi kerja itu menurun, absen meningkat, kecelakaan kerja meningkat, tekanan darah meningkat, gangguan pada alat pencernaan juga terganggu. Kemudian sumber-sumber stres terbagi menjadi beberapa. Yang pertama pada lingkungan fisik. Yang pertama itu rancangan ruangan kerja, rancangan pekerjaannya, sistem penerangan pada ruangan kerja tersebut, sistem ventilasi, kemudian kebisingan. Pada lingkungan fisikis, di mana pekerjaannya yang sangat berlebihan, waktunya yang terbatas dalam pekerjaan atau terdesak. Kemudian pengawasan yang buruk, politik tidak stabil, umpan balik prestasi kerja, kemudian wewenang sesuai dengan tanggung jawab, ketidakjelasan peran, frustasi, kemudian konflik pribadi atau konflik grup atau kelompok. Kemudian juga terdapat itu kondisi di luar lingkungan kerja seperti kematian anggota keluarga, perceraian, perkawinan, kecelakaan atau sakit, masalah seks, cekcok dengan keluarga, hutang yang bertumpuk, kemudian pindah rumah. Kemudian dari stres dari diri sendiri, yaitu seperti rasa saing yang tinggi, tidak kesabaran, kemudian memiliki tuntunan yang sangat berlebihan. Perubahan yang sangat cepat dan dinamis ini semangat tinggi dan suka bertantangan. Kemudian kepribadian B, di mana menerima kondisi kerja yang diberikan, kemudian tidak melibatkan diri dalam persaingan. Nah, kepribadian B ini merupakan kepribadian yang tidak mudah stres, di mana dia sangat menerima atau hanya berserah diri atau pasrah dari keadaan yang telah diberikannya itu.
Kemudian reaksi terhadap stres itu di mana perubahan perilaku. Kemudian cara mengatasinya itu melawan stres, melarikan diri dari kenyataan, berdiam diri. Kemudian biasanya bergantian terhadap situasi dan bentuk dari stres. Perubahan perilaku sebagai gejala stres ini di tempat kerja yang pertama yaitu seperti bekerja melewati batas kemampuan, keterlambatan masuk kerja dan sering atau berkali-kali keterlambatan. Kemudian absen, kesulitan membuat keputusan, kesalahan yang sangat sembrono, kelalaian menyelesaikan pekerjaan. Kemudian juga dapat melupakan akan janji yang telah dibuatnya. Kemudian kesulitan berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan pekerja yang lain. Kerisauan tentang kesalahan yang telah dibuat atau kegagalan dari dirinya sendiri. Kemudian menunjukkan gejala gangguan fisik seperti pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, radang pernapasan, jantung, obesitas, asma, dan migrain. Kemudian itu metode penanggulangan stres di mana setiap individu atau kemampuan tiap individu itu mengatasi stres itu tidak sama. Kadang seseorang terdapat membutuhkan waktu yang lama, kadang seseorang itu membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk melakukan penanggulangan stres. Stres ini menyebabkan seperti gangguan berat seperti fisikis, kemudian gangguan ringan, dan tantangan berprestasi kerja. Penanggulangan stres ini seperti memperkecil dan atau pengendalian stresor, menetralisir pengaruh stres, membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres. Kemudian konflik dalam industri dan cara pengelolaannya. Konflik itu timbul di mana seseorang berbeda pendapat dengan pendapat orang lain. Kemudian pengertian konflik terbagi menjadi dua, yaitu pengertian positif dan negatif. Nah, pada pengertian positif itu konflik itu bertujuan seperti pertualangan. Kemudian menciptakan hal-hal yang baru, inovasi, pembersihan, kemudian perubahan yang ditimbulkan, pemurnian, pembaharuan, kreasi, pengembangan, nasionalitas, dan mawas diri. Kemudian pengertian konflik negatif seperti sifat-sifat akan kebinatangan, kekerasan, destruksi, penghancuran, irasionalisme, tanpa kontrol emosional, pemogokan atau hura-hura seperti perang. Kemudian konflik berasal dari kata konfliger, di mana yang mempunyai arti saling berbenturan. Nah, konflik ini semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, serta interaksi yang sangat antagonis. Konflik ini merupakan juga fenomena sosial dan terdapat pada interaksi individual, interpersonal, kemudian antar kelompok, atau sampai antar bangsa. Kemudian terdapat macam-macam konflik. Yang pertama itu konflik tujuan, konflik perang, konflik nilai, dan konflik kebijakan. Kemudian sumber-sumber konflik juga terbagi menjadi 3, di mana yaitu komunikasi, organisasi, tingkah laku individu. Kemudian nilai positif dari sebuah konflik yaitu konflik ini memungkinkan ketidakpuasan dalam organisasi. Kemudian konflik ini memungkinkan timbulnya norma-norma yang baru,
untuk mengatasi kekurangan norma-norma yang lain seperti komunikasi secara terbuka, transparansi, rapat-rapat atau pertemuan yang rutin. Kemudian konflik ini juga itu berguna untuk mengukur bagaimana struktur kekuasaan yang ada. Kemudian konflik ini menguatkan bagaimana batas-batas antar kelompok sehingga kelompok itu mempunyai sebuah identitas. Kemudian konflik membuat ikatan lebih erat dan menyatukan elemen yang sempat terpisah. Kemudian konflik itu dapat merangsang atau mengurangi stagnasi. Nah, nilai dari konflik negatif di mana konflik ini menyebabkan perasaan kurang enak terhadap seseorang. Konflik juga itu dapat membawa organisasi ke arah yang lebih disintegrasi atau dengan motivasi yang berbeda. Kemudian konflik dapat menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok. Kemudian konflik dapat menghalangi kerjasama antar individu dan menghalangi saluran informasi. Konflik juga dapat mengalihkan perhatian anggota organisasi dari tujuan organisasi tersebut. Cara pengelolaan konflik di mana konflik itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa dihilangkan. Dengan jalan lain seperti membuat standar-standar penilaian yang sangat tegas, menemukan masalah yang kontroversial, menganalisa situasi dengan cermat, mengevaluasi konflik secara objektif, memilih aksi-aksi tertentu untuk mengoreksi atau memperbaiki semua kesalahan yang terjadi pada perusahaan atau sebuah organisasi. Kemudian alat bagi manajemen konflik seperti pemecahan masalah, mempersatukan tujuan, penghindaran konflik, ekspansi sumber energi, memperhalus konflik, menerapkan tindakan otoriter, kemudian mengubah struktur organisasi atau individu. Nah, strategi dari pemecahan konflik itu kadang ada yang menang kalah, ada yang semuanya kalah, dan kadang ada yang semuanya menang. Nah, menang kalah ini di mana mendahulukan kepentingan dari satu dengan yang lainnya. Kemudian pada strategi yang kalah-kalah ini atau semua kalah, di mana perusahaan itu harus membayar pesangon atau penutup perusahaan. Kemudian jika semuanya menang, di mana konflik ini diselesaikan dengan problem solving, dengan mengidentifikasikan masalah, memilih alternatif yang lebih baik, dan melaksanakan keputusan dengan baik. Selanjutnya itu kepuasan kerja dalam industri. Nah, pengertian kepuasan kerja menurut Melayu SP Hasibuan, di mana mengatakan bahwa kepuasan kerja itu sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Nah, kepuasan kerja juga menurut pandangan T. Hani Handoko, di mana pandangan karyawan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan terhadap pekerjaan, mereka perasaan tersebut akan tampak dari sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dari lingkungan kerjanya. Jadi berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, kami menyimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah rasa senang dan cinta atau nyaman terhadap apa yang mereka kerjakan, bukan hanya sekedar tentang masalah uang, namun karena sesuai dengan beberapa harapan yang diinginkan oleh pekerjanya. Kemudian terdapat dari teori kepuasan kerja yang pertama yaitu diskrepansi teori, di mana teori kali ini dipelopori oleh Porter pada tahun 1974 yang mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang harus dirasakan. Kemudian yang kedua yaitu equity theory, di mana pada prinsip teori ini membawa bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung terhadap apa yang ingin ia rasakan akan adanya keadilan atau adanya tidak ada situasi. Kemudian yang ketiga itu two factory theory, di mana prinsip teori ini membawa kepuasan kerja
dan ketidakpuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinu. Kemudian ekspektasi teori di mana motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu dan penafsiran seseorang itu memungkinkan aksi tertentu akan menuntunnya. Kemudian faktor-faktor dari kepuasan kerja yang pertama yaitu faktor hubungan antar karyawan, faktor individual, faktor luar, kemudian kedudukan, jabatan, masalah umur, jaminan finansial dan jaminan sosial, mutu pengawasan. Kemudian terdapat dari aspek-aspek kepuasan kerja yang pertama itu kesesuaian, di mana kesesuaian ini pekerja akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat itu lebih dari apa yang diharapkan. Kemudian rasa adil. Nah, kepuasan seseorang atau kepuasan pekerja itu didapat bagaimana seseorang itu merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian hilangnya perasaan tidak puas, kemudian satisfies. Kemudian pengukuran kepuasan kerja menurut MCQ, kemudian menurut JDI, VSQ, JDS. Kemudian analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu merupakan suatu bentuk penghargaan atau uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, di mana penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Kemudian penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lain diperlukan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dengan secara lebih efektif dan efisiensi. Kemudian terdapat manfaat dari analisis jabatan. Yang pertama yaitu penarikan seleksi penempatan tenaga kerja sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja, memperbaiki cara bekerja tenaga kerja, kemudian bimbingan dan penyuluhan tenaga kerja, serta merancang organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan beban dan fungsi jabatan. Kemudian terdapat 5 tahapan analisis jabatan. Yang pertama yaitu merencanakan analisis jabatan, menyiapkan dan mengkomunikasikan analisis jabatan, melakukan analisis, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, kemudian memelihara analisis jabatan. Selanjutnya yaitu seleksi dan penempatan tenaga kerja dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa seleksi tenaga kerja adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk mempekerjakan pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon itu atau para pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon tersebut itu untuk berhasil dari setiap pekerjaan yang berbeda. Kemudian terdapat strategi seleksi yang pertama yaitu gabungan mekanikal, statistikal murni, pengharkatan perilaku, intervensi profil, gabungan klinikal dan klinikal murni. Nah, pengumpulan data mekanikal ini jika data yang dikumpulkan itu berdasarkan pedoman 2, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian pengumpulan data klinikal ini jika data yang dikumpulkan itu secara fleksibel.
jenis data itu dikumpulkan dari seseorang atau seseorang berbeda dengan data yang dikumpulkan dari orang lain, tergantung pada psikolog atau orang tertentu yang mengumpulkan data tersebut. Kemudian terdapat dari tahap seleksi calon tenaga kerja yang pertama itu surat lamaran, wawancara awal, ujian psikotes, kemudian penilaian akhir, wawancara akhir, dan penerimaan. Selanjutnya yaitu latihan dan pengembangan tenaga kerja. Nah, latihan dan pengembangan ini merupakan suatu usaha yang berencana untuk diselenggarakan agar supaya dicapai penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan. Kemudian tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan ketepatan dalam human resource planning, kemudian meningkatkan moral kerja, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, menunjang pertumbuhan dan pribadi. Kemudian alasan latihan dan pengembangan itu harus dilaksanakan. Yang pertama, personal selection ini dan placement ini tidak selalu menjamin personel ini cukup terlatih dan bisa memenuhi persyaratan pekerjaannya dengan tepat. Kemudian bagi personil yang sudah senior atau lanjut usia, di mana perlu penyegaran dengan latihan-latihan kerja. Kemudian pada pihak manajemen ini menyadari bahwa program training ini lebih efektif, di mana peningkatan produktivitas, mengurangi absen, dan peningkatan kepuasan kerja. Kemudian terdapat fungsi dari pelatihan dan pengembangan karyawan ini, di mana yang pertama itu memperpendek jarak antara waktu penyelesaian tugas dengan permulaan tugas yang dihadapi, kemudian merangsang dorongan untuk bertindak, mengisi masa ulang, kemudian memberi kepuasan yang lebih besar. Kemudian terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu individual difference, kemudian relational to job analysis, kemudian motivasi.